Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketemu kembali pada pagi hari ini dengan sarapan pagi yang bisa dipakai sebagai media atau alat untuk kita belajar tentang Tuhan, menjadi bekal untuk sepanjang hari ini. Pagi ini saya mendapatkan tugas dengan tema Akulah Terang Dunia yang kami ambil dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus berkata pula kepada orang banyak. Makna penting dalam ayat ini adalah kehadiran Kristus sebagai terang dunia. Terang mengusir kegelapan. Seperti saat ini ada lampu yang menyala pada saat saya rekaman, sehingga terang benderang di ruang ini. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, bagian B, 1 Yohanes 1 ayat 5 bagian B, ya, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu, Allah adalah terang. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saya dan Bapak Ibu serta saudara semua adalah pengikut Kristus. Kita memiliki hak layak untuk berjalan dalam terang itu, bukan dalam kegelapan. Saya ulang, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kita adalah pengikut Yesus, maka kita memiliki hak berjalan dalam terang. Bapak Ibu, dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 tadi, Allah adalah terang, Yesus sendiri adalah terang. Di dalam Yesus tidak ada sama sekali kegelapan. Terang mengusir kegelapan. Dengan terang maka kita bisa melihat segala sesuatu. Dan Tuhan mau umatnya mencerminkan terangnya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia. Tetapi jika kita hidup di dalam Dia, ya, Bapak Ibu, dalam arti kata di sini, jika kita hidup dalam terang itu sama seperti Dia ada dalam terang. Kita anak-anak Allah. Kita berhak, kita menjadi anak-anak terang. Kalau Yesus adalah terang dunia dan kita adalah anak-anaknya, maka kita memiliki kewajiban untuk menjadi terang itu. Kita ditempatkan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Saya sebagai guru di sekolah Immanuel, Bapak Ibu dengan tugas dan peran masing-masing. Peran dan status Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu
Saudara semua sebagai anak-anak terang wajib mencerminkan terang itu dimanapun berada. Bapak Ibu, dalam Filipi 2 ayat 15, kita akan membuka dalam Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Supaya kita tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Kita sebagai pancaran terang Allah. Kita sebagai umat Allah mencerminkan terangnya. Dimanapun kita berada, kita mau jadi terang. Mengusir kegelapan. Terang identik dengan sesuatu yang benar, kebenaran, keindahan, kebaikan. Dan kegelapan teridentik dengan kejahatan, iblis. Sehingga fungsi peran, makna penting Allah sebagai terang dunia mengusir kegelapan. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita juga akan berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Kita akan berjalan menjadi terang yang tentunya bisa mengusir kegelapan. Seringkali saya merenungkan diri saya sendiri, peran dan status saya sebagai seorang guru. Dengan memiliki satu tanggung jawab, guru mendidik anak-anak. Bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan, tetapi terlebih mendidik. Mendidik mereka takut akan Tuhan, takut dan hormat akan Tuhan. Di sini peran menjadi terang. Seringkali saya bertanya, berdiam diri dalam sendiri saya. Tuhan, kendalikan hidup saya mau jadi cerminnya Tuhan, cerminan yang bisa mencerminkan terangnya Tuhan, yang bisa mengusir kegelapan, membawa anak-anak dalam satu pengharapan yang dijanjikan Tuhan. Karena pada saat lampu mati saja kita mau berjalan kemana bingung. Tetapi pada saat ada secercah harapan, secercah terang, secercah sinar, di situ kita akan bisa berjalan mencapai tujuan kita. Demikian di dalam setiap aspek hidup kita. Yang Tuhan sudah tentukan kita menjadi terang. Demikian hendaknya kamu bercahaya. Ya, di antara mereka seperti bintang-bintang. Bercahaya. Memancarkan kasih Tuhan. Memancarkan keluar biasaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa memancarkan kalau kita sudah menerima pancaran itu. Sumber cahayanya siapa? Terang itu adalah Allah sendiri. Allah dalam diri Yesus. Akulah terang dunia. Dan kita anak-anaknya menerima pancaran itu. Memantulkan kembali. Kalau kita di dalam diri kita tidak ada terang itu, kita tidak bisa memancarkan, memberikan satu cahaya kepada lingkungan kita. Tentunya dalam diri kita belajar seperti Yesus menjadi terang. Dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 sebagai ayat penutup. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Terang yang sudah kita dapat dari Tuhan. Allah dalam pribadi Yesus. Dia sebagai terang dunia.
memancarkan kepada kita. Dan kita memancarkan kembali kepada sekeliling kita. Dimanapun kita berada. Supaya apa? Supaya mereka semua dapat melihat perbuatan kita yang baik. Perbuatan yang baik tidak bisa seinstan dengan kepura-puraan. Tapi perbuatan yang baik yang kita minta dari Tuhan, yang natural, yang alami, dari buah, dari pikiran kita, buah dari apa yang kita rasakan, dan roh Allah yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, memampukan kita sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita boleh melihat, merasakan buahnya dari dalam hidup kita. Terang itu akan bercahaya. Berjalan dalam terang berarti mengenal Allah, memahami kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Akan saya ulang, berjalan dalam terang berarti mengenal pribadi Allah, memahami kebenaran itu, dan hidup dalam kebenaran itu. Kita sudah mengenal Allah, kita sudah memahami kebenaran Allah yang adalah terang, dan kita juga akan hidup dalam kebenaran itu. Berusaha untuk hidup menjadi terang. Tuhan Yesus akan selalu ada untuk hidup kita. Ada banyak kita kesalahan yang seringkali tidak terkontrol, dan kita mau minta kepada Tuhan untuk Tuhan Allah Roh Kudus menguasai hidup kita, dan kita akan berjalan dalam terang Allah, dan kita akan berjalan memancarkan terang itu dimanapun kita berada. Yesus adalah terang dunia. Allah adalah terang dunia. Ada Yesus berarti tidak ada kegelapan. Dan kita mau menjadi terang itu. Kita mau pancarkan itu untuk sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.